Oke Mas Arif, nanti yang dampak akan kita bahas. Nah sekarang saya tuh paling seneng denger moto ya. Jadi ini halamannya nggak tahu halaman berapa ini. Ada moto yang menarik yang ambil dari Socrates. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Apa moto itu maksudnya? Kalau dari saya nangkapnya Pak, ketika kita mau mendapatkan ilmu atau mencari sesuatu yang kita dapat, kita lebih ke mengosongkan apa yang kita punya atau kita tidak memberi apa-apa yang kita. Sehingga ketika kita akan menerima, kita lebih dapat menerima. Pertanyaan saya, apakah kalau Anda tidak mengetahui sesuatu, itu sebuah prestasi? Kalau tidak mengetahui, tidak. Tapi untuk menjadi kayak kita lebih menurunkan egonya sih Pak. Oke. Kamu tahu nggak kenapa kemudian Socrates menggunakan moto ini? Kamu tahu ciri khasnya Socrates? Ada bedanya itu antara Socrates, Plato, Aristoteles. Tahu bedanya tiga orang itu? Belum sepenuhnya. Bagi Socrates segala sesuatu itu bisa dipertanyakan. Jadi Socrates itu punya pandangan bahwa segala sesuatu itu bisa dan patut untuk dipertanyakan. Jadi sebetulnya konsep tidak mengetahuinya Socrates itu bukan berarti dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Dia tidak mengetahui tentang hal terkini, tentang hal yang ingin dia ketahui. Bukan dia tidak mengetahui sesuatu. Ya, dia tidak mengetahui hal terkini tentang hal yang ingin dia ketahui. Itu Socrates. Nah, kalau Plato, dia punya pemahaman bahwa segala sesuatu ada filosofinya. Jadi misalnya kamu bilang padi organik, itu ada filosofinya. Akses reform ada filosofinya. Kalau Aristoteles bilang segala sesuatu ada manfaatnya. Jadi kalau tiga itu digabung, Socrates bilang segala sesuatu ada bisa dipertanyakan, Plato bilang segala sesuatu itu ada filosofinya, Aristoteles bilang segala sesuatu itu ada manfaatnya. Nah itu harus ada di skripsimu. Jadi skripsimu itu harus ada Aristotelesnya, ada Platonya, dan ada Socratesnya. Nah ketika ada Socratesnya, maka timbul pertanyaan dari saya. Kamu kan judulnya, saya bacakan judulnya ya, biar barangkali kamu lupa. Judulnya kan pelaksanaan akses reform melalui pengembangan padi organik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Itu judulnya. Kata kuncinya kan padi organik. Tetapi kemudian ketika kita lihat realitanya di lapangan berdasarkan penelitian kamu, padi organiknya gagal. Kenapa gagal? Karena ada hama tikus. Nah kalau kita gunakan konsepnya Aristoteles dan Plato, maka judulmu itu harusnya dirubah. Judulmu itu bukan padi organik, tapi hama tikus. Jadi judulnya itu harusnya begini: pelaksanaan asas reform melalui pemberantasan hama tikus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Kalau judulnya saya ganti hama tikus gimana? Kan lebih tepat gitu. Nanti baru kamu bilang hama tikus itu menyerang padi organik. Kalau begitu gimana? Kalau menurut saya tidak tetap di padi organik karena padi organik itu sudah gagal kok, yang sukses malah hama tikusnya. Karena dari Kan penelitian itu harus meneliti yang sukses, bukan meneliti yang gagal. Karena terkait pengembangan pemberdayaan masyarakat itu melalui padi organik, sedangkan kegagalan itu karena Hama tikus. Hama tikus dan pemahaman. Berarti kan kesalahan pengambilan keputusan. Kesalahan pengambilan keputusan, ada pilihan dua. Ingin membudidayakan padi organik atau ingin memberantas hama tikus. Kalau membudidayakan padi organik hasilnya kegagalan. Tapi kalau ingin memberantas hama tikusnya bisa dikurangi, padi organiknya bisa tumbuh. Berarti kan kesalahan mengambil keputusan. Kalau dari penelitian yang sudah saya lakukan Pak, sebenarnya terhadap pola tanamnya sukses Pak. Tapi untuk Bagaimana aku bilang sukses? Laporanmu bilang begitu kok gagal. Realitanya gagal. Kenapa gagal? Yang lain-lain bisa diatasi, yang hama-hama ringan-ringan itu bisa diatasi. Yang berat kan hama tikus. Nah kalau yang berat hama tikus, judulmu harusnya hama tikus. Jadi judulmu itu harusnya pelaksanaan akses reform melalui pemberantasan hama tikus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Nanti ketika kamu cerita tentang hama tikus, kamu bilang hama tikus ini bisa diatasi sehingga
bisa memberi kesempatan bagi tumbuhnya padi organik. Begitu. Bukan sebaliknya. Sekarang kan kamu ceritanya padi organik tapi dikalahkan oleh hama tikus. Kan seperti pemeran utama ceritamu itu apa? Padi organik tuh. Tapi yang menang malah penjahatnya kan. Penjahatnya kan hama tikus. Di mana-mana film itu yang menang pemeran utama, nggak ada yang menang penjahatnya. Tapi padi organik sudah menjadi solusi Pak di masa. Dari mana solusinya lah kamu kalah? Solusinya gimana orang dia kalah sama hama tikus? Justru solusinya harusnya pemberantasan hama tikus, bukan pembudidayaan padi organik. Jadi Pak, mungkin pada tahap di pembahasan saya terkait penanggulangan hama tikusnya belum sepertinya tersampaikan. Nah, karena judulmu salah. Belum hama tikusmu itu belum bisa kamu ceritakan dengan detail karena kamu terjebak oleh cerita sukses palsu. Saya ulangi ya, cerita sukses palsu tentang padi organik. Sehingga kamu terobsesi, euforia lah, kamu tuh hebat padi organik bla bla bla. Begitu episode terakhir ibaratnya film, kamu tuh 32 episode. 1 sampai 31 padi organik. Begitu episode ke-32 hama tikus yang menang. Kan berarti judulmu salah tuh. Yang judulmu itu harusnya hama tikus bukan padi organik lah. Jelas-jelas dia kalah. Masa penjahatnya menang? Nah, kalau judulmu adalah pemberantasan hama tikus, itu malah bagus. Nanti kamu jelaskan. Ketika hama tikus berhasil diberantas, maka terbuka kesempatan bagi petani untuk menanam berbagai macam padi, baik yang organik maupun yang sebaliknya. Kan begitu. Harusnya begitu, sehingga kemudian kamu baru bisa ngomong soal dampak, soal hambatan seperti yang dimaksud Bu Asih. Kamu bisa bedakan hambatan dengan dampak. Jangan-jangan kamu nggak tahu bedanya hambatan dengan dampak. Hambatan mungkin sesuatu yang menjadi kendala atau menjadi faktor penghambat pada saat. Sekarang begini, kamu dapat tugas ke Surabaya. Ini contoh ya, kamu dapat tugas ke Surabaya. Kemudian mobilmu mogok. Kamu naik mobil, kamu dapat tugas ke Surabaya, mobilmu mogok. Hambatannya apa? Mobil mogok. Dampaknya apa? Gagal misalnya, gagal sampai Surabaya. Itu bedanya tuh. Nah, sekarang masukkan cerita itu ke dalam ceritamu. Anggaplah sekarang kita bercerita yang salah ini ya. Cerita salahnya kan padi organik, yang betulnya kan hama tikus loh. Nah, bagaimana ceritamu tentang dampak dan hambatan dalam konteks padi organikmu ini? Yang mana yang hambatan, yang mana yang dampak? Tadi sudah kita kasih contoh ya, sudah kita pahami bersama. Kamu ingin ke Surabaya, mobilnya mogok, berarti mobil mogok hambatan. Dampaknya apa? Dampaknya kamu gagal menghadiri seminar penting di Surabaya. Misalnya begitu. Nah, sekarang masukkan cerita itu ke dalam cerita padi organikmu. Bisa. Terkait hambatan yang terhadap pelaksanaan FISPIKOM itu terdapat 3 hambatan, diantaranya masyarakatnya itu sendiri, kegiatan dari pelaksanaan tahapan pelaksanaan itu yang belum efektif, dan ada tidak infrastruktur terkait infrastruktur pendukung yang terjadi di situ. Tidak adanya faktor infrastruktur pendukung untuk kegiatan itu yang menurut peneliti menjadi hambatan pada saat pelaksanaan. Nah, hambatan itu kemudian mengakibatkan apa? Dampaknya kegiatan FISPIKOM mulai teman padi organik gagal, tidak mencapai tujuan yang diinginkan, itu kesejahteraan. Kemudian solusi yang kamu tawarkan, solusi mengatasi hambatan atau solusi mengatasi dampak? Mengatasi hambatan. Jadi dampaknya dicuekin. Dampaknya kamu cuekin. Gagal meningkatkan pendapatan itu dampak atau hambatan? Dampak. Dan itu kamu abaikan, nggak ada solusinya. Karena yang kamu fokuskan kan solusinya di hambatannya. Padahal ketika bicara hambatan belum nampak itu adanya potensi kegagalan panen. Berarti kan, nah kita lari lagi ke hama tikus. Hama tikusnya berarti nggak diantisipasi sejak awal kan? Terkait hama tikus sudah sempat diatasi Pak. Namun karena tadi Pak berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap sistem pertanian tersebut yang menyebabkan si tikusnya juga menyerang padi organik. Sebenarnya faktor dari mana kamu bisa bilang sudah diatasi lah? Nyatanya dia berhasil mengalahkan padi organik. Karena ketika dirawat si kegiatan FISPIKOM ini, apa ikhtiarnya mengatasi hama tikus? Coba sebut. Apa upayanya mengatasi hama tikus?
dilakukan dengan cara pemandulan terkait pemandulan tikus itu sendiri. Lah lama sekali prosesnya memandulkan tikus itu. Padi organiknya berapa usianya? 5 bulan padi organik. Memandulkan tikus prosesnya berapa bulan? Lama itu, lebih dari 5 bulan. Dari mulai dia kecil dimandulkan sampai dia besar, sampai dia berumah tangga gitu tuh maksudnya? Kalau sasaran yang saya ketik di tulisan saya mungkin Pak belum terlalu baik juga. Kalau dari dasarkan hasil wawancara saya, pemandulan itu dilakukan. Yang kamu wawancarai tikusnya apa petaninya? Petani Pak yang sudah. Oke. Yang sudah melakukan mencoba mengatasi masalah tersebut. Itu diberikan pakan sehingga yang tikus-tikus yang dewasa sudah tidak bisa bereproduksi lagi, sehingga yang bereproduksi bukan berevolusi kalau bereproduksi lah, sehingga maksudnya yang dari tikus jantan. Berapa lama itu keburu padinya sudah tanam lagi? Itu nggak logis itu. Mencegah reproduksi tikus itu butuh waktu. Mantap tadi kau bilang memandulkan itu butuh waktu itu. Jadi itu nggak logis itu jawaban itu. Tapi saya beranggapan itu karena dari petani, menurut cerita petani atau hasil tersebut Pak, yang dilakukan karena kan kegiatan akses reform melalui penggunaan padi organik di Jawa Tengah sudah terjadi di 2 lokasi, itu di Cilacap dan di Kabupaten Batang. Dari petani dari Cilacap itu meminta informasi terkait penanganan si tikus tersebut Pak, dan petani di Rawajaya mencoba membuktikan terhadap pemandulan padi tersebut. Namun pada saat penelitian atau pada saat penulisan dari peneliti belum bisa menghadirkan informasi yang dari kabupaten tersebut. Nah, dari mungkin yang didapat. Kalau kamu nggak bisa menghadirkan informasi, kamu tidak boleh gunakan itu sebagai argumentasi. Bagaimana mungkin kamu berargumentasi dengan informasi yang tidak bisa kamu hadirkan? Kan bohong aja kita cerita ngawur. Oke, sekarang kita pengen cek. Kan kamu bilang ini padi organik ini, kegiatan penanaman padi organik ini dalam rangka akses reform. Nah, akses reform itu kan ada 5 kegiatannya. Dan bukan kegiatan dalam pengertian tahapan ya, tapi kegiatan dalam pengertian elemen-elemennya. Ya. Misalnya begini, ketika bicara akses reform itu ada penerima manfaat. Penerima manfaat kegiatan ini pengembangan padi organik siapa? Khususnya masyarakat Rawajaya yang di berapa orang? 30 orang, penerima manfaatnya 30 orang. Ada peningkatan kapasitas kelembagaan? Peningkatan kapasitas kelembagaan sudah terjadi peningkatan karena apa yang ditingkatkan? Terkait pelaksanaan akses reform itu Pak, terjadinya. Kamu ngerti nggak maksud? Jangan-jangan kamu nggak ngerti maksudnya peningkatan kapasitas kelembagaan? Peningkatan kapasitas kelembagaan itu misalnya tadinya mereka tidak berkelompok, dikelompokkan. Tadinya mereka nggak punya koperasi, bikin koperasi. Itu namanya peningkatan kapasitas kelembagaan. Bukan pelatihan penyuluhan. Itu nggak ada kan? Aku baca laporanmu nggak ada itu peningkatan kapasitas kelembagaan. Makanya kemudian tetap kita jadi 2 kelompok. Dan itu bertentangan kan 2 kelompok itu, bukan bersinergi. Itu pada saat pelaksanaan masih bersinergi Pak, tapi pada saat karena terjadi kegagalan tersebut akhirnya terjadi terpecah menjadi 2 itu. Oke, ada pendampingan usaha ada ya tadi. Terus kemudian peningkatan kualitas SDM ada? Ada Pak, melalui pengembangan padi organik tersebut Pak. Maksudnya masyarakat jadi mengetahui. Bagaimana cara masyarakat meningkatkan kualitas dirinya? Apa ada pelatihannya? Terkait pola tanam, terkait yang diberikan adanya pendampingan masyarakat, pendampingan pemberdayaan masyarakat itu yang dilakukan oleh Universitas Tadulako. Oke, ada diversifikasi usaha nggak ada ya? Diversifikasi usaha sebenarnya kalau dari masyarakat terhadap hasil padi tersebut ditampung melalui LGMI Pak. Jadi masyarakat sudah tidak memikirkan terkait pemasaran. Jangan-jangan kamu nggak ngerti maksudnya kata diversifikasi usaha? Hasil dari produksi itu. Diversifikasi usaha itu tadinya dia tanam padi biasa, sekarang tanam padi organik. Itu. Oke, terus kamu bilang kelemahannya di sosialisasi. Nah, kamu bisa nggak bedakan 3 hal?
sosialisasi, penyuluhan, diseminasi. Apa bedanya itu? Itu kan beda itu. Sosialisasi, diseminasi, penyuluhan. Untuk penyuluhan mungkin sekedar himbauan atau kegiatan pemberitahuan. Salah, itu pengumuman namanya kalau sekedar beda itu. Masa penyuluhan sama dengan pengumuman? Nah, karena kamu nggak paham, akhirnya kamu keliru ini. Yang kelemahannya di penyuluhannya, di sosialisasinya atau di diseminasinya. Padahal kau tulisnya sosialisasi. Di kesimpulannya, berarti kamu nggak tahu bedanya sosialisasi sama penyuluhan. Kalau nanti kamu baca lagi tuh, kalau penyuluhan itu sudah lebih bersifat teknis. Kalau sosialisasi itu semacam upaya membangun kesadaran. Kalau diseminasi itu penyebar luasan ide atau gagasan. Orang bilang sharing gagasan itu diseminasi. Terus kan kamu bilang gagal ini ya, gagal panen, tidak meningkatkan pendapatan, timbul perpecahan. Kayaknya jelek semua ya kegiatan ini. Dampaknya itu buruk sekali tuh. Dampak kegiatan ini, gagal panen, tidak meningkatkan pendapatan, ya karena gagal panen ya. Terus kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Jadi destruktif kegiatan ini. Karena pemahaman masyarakat yang tadinya sifatnya pemahaman masyarakat terhadap dana bergulir yang dilakukan PWNI, masyarakat pemahaman masyarakat itu hanya mengertinya bantuan yang secara gratis, Pak. Belum mengerti terhadap si dana bergulir tersebut. Sehingga yang karena sebagian masyarakat di desa Rawajaya untuk ini adalah tadi dan penyelesaian. Bantuannya tuh bentuknya hibah bukan? Bantuannya bukan sekedar hibah sih Pak. Maksudnya ketika si investor itu memberikan bantuan, nantinya akan pemasaran itu dikembalikan ke si investor tersebut Pak. Jadi masyarakat diwajibkan atau mengembalikan dana hasil dari sisa dari yang dipasarkan oleh masyarakat, saya kayak dikembalikan tersebut sehingga dari. Terus kalau gagal panen, siapa yang nanggung kerugian? Nah, ini menjadi polemik Pak di desa Rawajaya sendiri Pak, karena yang karena tadinya masyarakat hanya mengetahui bantuan kegiatan sebutnya bantuan gratis Pak, sehingga kemarin masih menjadi polemik ini ke pengembalian dana tersebut di akhirnya diserahkan ke desa karena. Oke, sekarang kita persingkat sebelum kita serahkan ke Pak Katon. Sesudah kita diskusi panjang lebar, kesimpulanmu apa? Kesimpulannya nih ya, jangan kesimpulan textbook, jangan kesimpulan dari teks laporanmu, kesimpulan logikamu. Kegiatan ini perlu dilanjutkan atau dihentikan? Kegiatan ini perlu dilanjutkan Pak. Lah sudah gagal kok dilanjutkan, melanjutkan kegagalan. Karena dilihat dari antusias warga yang saya peroleh dari hasil wawancara, masyarakat sangat berantusias terhadap kegiatan akses reform tersebut. Antusias itu kan karena mereka bodoh, karena mereka belum tahu. Sesudah tahu kan malah menimbulkan perpecahan. Ketika awal mereka antusias, tapi begitu gagal mereka oh iya gagal. Kalau kamu lanjutkan, kamu sepertinya memaksakan orang untuk gagal terus, itu kan malah menimbulkan beban buat masyarakat. Padahal kan asas reform kan meringankan beban masyarakat. Jangan lupa loh, meningkatkan kesejahteraan, bukan menambah kemiskinan. Jadi kegiatan ini dilanjutkan atau dihentikan? Kalau saya dilanjutkan. Karena melihat antusias dan manfaat. Begini loh, harus ada bedanya antara cara berpikirmu dengan cara berpikir masyarakat awam. Kalau masyarakat awam salah berpikir, it's okay, kita hormati. Misalnya begini, ketika awal mereka antusias, bla bla bla, mereka ikuti prosedurnya, tapi kemudian ada kelemahan di dalam prosedur, terutama dalam menangani hama tikus, akhirnya menimbulkan kegagalan. Nah, kalau menimbulkan kegagalan kan mereka kemudian menjadi berat hidupnya. Nah, kalau seperti itu, masa kamu sebagai ilmuwan, kamu bilang, oh kalau gitu lanjutkan. Tega sekali kamu bikin orang kemudian terus mengalami kegagalan, padahal mekanismenya kan memiliki kelemahan. Kan kelemahannya kan tidak mengantisipasi hama tikus. Cuma sibuk ngomong soal
padi organik itu non pupuk kimia, tuh bicara tentang tidak adanya residu kimia di dalam tubuh, hebat lain sebagainya, hama-tikusnya nggak dihitung. Masa itu mau kamu lanjutkan terus? Untuk terkait akses reform ini Pak, sebenarnya tujuannya bagus untuk Itu sudah kita tahu, nggak usah kita bahas. Kita tahu asas reform tujuan yang bagus. Yang kita sedang kritisi itu adalah teknik penanaman, teknik budidaya, teknik pengembangan padi organik yang ternyata mengabaikan atau kurang mengantisipasi hama tikus sehingga menimbulkan kegagalan. Itu yang sedang kita kritik, bukan akses reformnya, bukan bagaimana akses reform dilaksanakan. Yang sedang kita kritik itu pengembangan padi organiknya itu loh, pelaksanaan padi demplotnya itu loh yang tidak mengantisipasi hama tikus sehingga menimbulkan kegagalan dan akhirnya menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat sampai kau bilang ada polemik. Siapa yang harus menanggung kerugian? Apakah masyarakat yang menanggung atau investor? Kan begitu. Nah, masa seperti itu mau kamu lanjutkan? Harusnya kan penelitianmu menyarankan agar kegiatan ini dievaluasi kembali, dilihat titik lemahnya. Apabila kelemahannya adalah di teknik pengendalian hama tikus, maka harus dikuatkan pengendalian hama tikusnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan padi organiknya tetap dilaksanakan begitu. Tapi bukan melaksanakan secara utuh sebagai sebuah mekanisme yang sekarang menimbulkan kegagalan itu. Begitu kan? Nah kalau itu gimana? Apa pendapatmu sudah saya jelaskan barusan? Ya kan perlu dievaluasi tuh. Jangan kamu pikir sudah sukses, sudah jelas. Kamu sendiri ngomongnya gagal. Tapi kamu bilang lanjutkan. Harusnya kan dilanjutkan dengan syarat gitu. Yaitu evaluasi, diatasi gitu. Oke, saya pikir cukup. Saya serahkan ke Pak Katon. Silakan Pak Katon. Ya,